Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah membangkitkan kita dari proses kematian kecil kita sejak malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengisi perjalanan kehidupan kita di bangun pagi kita ini dengan taat ibadah kepada Allah dan kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan insyaallah sampai kepada kita yang istiqomah menjalankan semua yang diperintahkan Rasul, meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tanggal 8 Juli 2025 bertepatan dengan 12 Muharram 1447 Hijriah, kita akan duduk sejenak kemudian kembali mengkaji bagaimana hijrah totalitas yang benar itu yang harus kita lakukan. Perlu kita pahami teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak sekalian, seseorang ketika dia ingin mendapatkan hijrah secara totalitas, maka hal yang harus dia lakukan adalah hijrah yang dia lakukan itu harus diisi dengan tekad yang sesungguhnya, tekad yang benar-benar dia terapkan dalam proses hijrahnya itu. Sebab kita ketahui secara bersama, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak yang berbahagia, bahwa sesungguhnya hijrah bukan dia hanya sekedar berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Akan tetapi makna hijrah yang sebenarnya di sini adalah berpindah dari arah hidup kita yang dulunya kita isi dengan keburukan, kemudian menuju kepada hal-hal yang nantinya kita isi dengan kebaikan. Tentunya dari bermaksiat kepada Allah kemudian menuju taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari gelapnya dunia yang kita alami pada masa itu menuju ke cahaya iman yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita tanamkan dalam jiwa kita, itu semua bisa kita dapatkan dengan baik, dengan hasil yang sempurna, manakala hijrah itu kita selipkan dengan tekad dan kesungguhan yang kuat. Karena meninggalkan zona nyaman yang kita sudah biasa di dalamnya bukan hal yang mudah, ayah bunda, tuan puan, abang kakak sekalian. Tapi kita harus lihat bagaimana kisah-kisah para sahabat yang sudah kita dengarkan pada pemaparan yang sudah ditampilkan atau diberitahukan kepada diri kita, bahwa sesungguhnya mereka itu benar-benar melakukan hijrah dengan kesungguhan, tekad yang benar-benar terpatri dalam diri mereka. Bahkan dengan air mata, dengan darah, serta pengorbanan yang telah mereka keluarkan, mereka lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dalam hal memeluk Islam itu. Kita lihat dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-100, Allah memberikan ketegasan kepada kita dalam firman-Nya. Allah menyampaikan barang siapa di antara kita yang dia itu berhijrah karena Allah, niscaya ia akan mendapatkan di bumi yang dia tempat hijrah itu keluasan rezeki yang Allah siapkan dengan begitu banyak. Bahkan mungkin dia juga bisa mendapatkan teman yang baik yang mampu mempengaruhi dirinya untuk merubah karakter buruknya menjadi baik. Maka barang siapa di antara kita, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dia keluar rumah itu untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu
dalam proses hijrahnya itu Allah takdirkan dia mendapatkan kematian pada hijrahnya itu, maka proses yang menimpa dirinya sebelum dia sampai pada konteks kemauan hijrahnya, maka sesungguhnya pahala telah Allah tetapkan, telah Allah catat di sisi Allah kepada yang bersangkutan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-20 Allah juga menegaskan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang mereka itu berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka, mereka itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang lain, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan nanti di kemudian hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita dalam sabdanya, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang memiliki tekad kesungguhan yang benar dalam proses hijrahnya itu, maka hijrah yang dia lakukan secara totalitas adalah ketika dia mampu meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tekad dalam proses hijrah ini sangat penting dalam jati diri pribadi kita ketika kita benar-benar mau melepaskan diri kita daripada kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Konsep daripada hadis ini memberikan masukan kepada diri kita bahwa orang yang benar-benar hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia hijrah hanya sebatas mau mendapatkan dunia, mau mendapatkan seorang perempuan, maka Allah berikan kepadanya dunia, Allah berikan kepadanya perempuan, tapi sebatas di dunia saja. Kelak di akhirat dia akan mendapatkan kesengsaraan oleh karena tidak tekad yang sungguh-sungguh pada dirinya untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah menarik jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah datang dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Kita ketahui bahwa dalam sejarah Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah adalah termasuk orang yang pertama memeluk Islam, orang yang pertama masuk Islam. Maka ketika Ummu Salamah dan suaminya ini ingin berhijrah ke Madinah, keluarga Ummu Salamah memisahkan dirinya dan suaminya, bahkan dengan anaknya itu tidak bertemu kurang lebih selama 1 tahun. Namun apa yang terjadi, teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Ummu Salamah tetap sabar dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya Allah mempersatukan kembali keluarga Ummu Salamah dan Abu Salamah, bahkan anaknya itu di Madinah. Kisah yang sangat memberikan masukan kepada diri kita, mengajarkan kepada diri kita bahwa hijrah secara totalitas memang membutuhkan pengorbanan dan juga membutuhkan keteguhan hati kita, agar ketika kita mendapatkan ujian, kita tetap tegar dalam konsep hijrah yang kita inginkan. Lalu yang kedua, kisah dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa dalam sejarah diceritakan kepada kita, sesungguhnya Mus'ab bin Umair ini
adalah merupakan pemuda yang tampan. Tidak hanya sekedar tampan, dia juga kaya dan paling disayangi ibunya. Tapi ketika ia memutuskan untuk masuk Islam dan berhijrah ke Madinah, semua fasilitas hidup yang mewah itu dicabut orang tuanya dari dirinya. Bahkan ibunya marah dan bahkan juga ibunya memutuskan hubungan dengan Mus'ab bin Umair ini. Akan tetapi Mus'ab hidup dengan kondisi tenang walaupun dia dalam kondisi miskin. Nah, dia memakai baju yang diceritakan dalam kondisi yang tidak layak, pakaiannya kasar, dan kemudian dia makan tidak seperti biasanya, makan dalam kondisi keadaan apa adanya. Tapi ia tetap teguh karena cinta kepada Islam. Bahkan ia menjadi duta pertama Islam di Madinah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah. Tekad inilah yang menjadi contoh bahwa keikhlasan untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam proses hijrah itu tentu akan mendatangkan keuntungan yang besar pada pelakunya. Lalu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata bahwa hijrah itu ada dua. Hijrah secara badan dan hijrah secara hati. Hijrah secara badan, kita berusaha memindahkan diri kita dari tempat yang biasa kita di situ mendatangkan dosa menuju kepada tempat di mana nanti membuat kita mendatangkan pahala pada diri kita. Artinya hal-hal yang kita lakukan bersifat haram di tempat yang pertama, kita tinggalkan, kita menuju ke tempat yang sifatnya di situ mengajak kita untuk melakukan kebaikan yang mendatangkan pahala pada diri kita. Dan hijrah yang sebenarnya adalah hijrah dengan hati, yaitu meninggalkan semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak kita lakukan. Lalu yang kedua, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata kepada diri kita, hijrah dari maksiat kepada ketaatan itu tetap berlaku hingga hari kiamat. Sebagaimana hijrah fisik dari Mekah ke Madinah dahulu yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Yang terpenting adalah meninggalkan semua perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari pembahasan di atas. Poin penting yang kita bisa jadikan sebagai sebuah kesimpulan. Yang pertama, hijrah harus kita ketahui bukan hanya sekedar fisik, tapi terutama hati dan niat juga harus benar-benar kita sungguh-sungguhkan atau kita tekadkan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hijrah yang kita lakukan bukan hanya sekedar ucapan, tetapi dia membutuhkan kesungguhan tekad yang kuat, bahkan pengorbanan yang harus dilakukan oleh siapa saja di antara kita yang mau menuju kepada keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, niat yang benar itu menentukan hijrah yang nantinya diberkahi dan dirahmati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, para sahabat kita ketahui sesungguhnya mereka rela kehilangan segala fasilitas yang mereka miliki demi menggapai kesempurnaan di dalam keislaman mereka. Yang kelima, hijrah bisa berarti meninggalkan dosa dan kemudian menuju kepada sebuah tempat yang nantinya mendatangkan pahala pada dirinya ketika dia mampu beradaptasi pada tempat itu. Hijrah meninggalkan kebiasaan buruk dan kemudian melakukan hal-hal yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, setiap orang yang berhijrah dari keburukan kepada kebaikan, maka mereka akan mendapatkan keberuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah
adalah awal kemenangan dan kemudian kesuksesan, kesejahteraan, kebahagiaan yang sempurna, baik hidup di dunia maupun nanti kelak di akhirat, bagi pelaku hijrah yang dia benar-benar tekad dan dengan kesungguhannya mau melakukan sebuah perubahan pada dirinya. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita jadikan momentum awal hijriah yang saat sekarang ini kita berada di dalamnya itu sebagai langkah nyata untuk diri kita berhijrah secara totalitas. Sekecil apapun jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, yang kita niatkan untuk berhijrah karena Allah, maka itu akan menjadi catatan pahala di sisi Allah untuk diri kita. Hijrah dari lalai menjadi sadar, hijrah dari maksiat menjadi taat kepada Allah, dari dunia yang menenggelamkan kita untuk melakukan kemaksiatan menuju ke tempat di mana nantinya ketika kita berada di dalamnya, maka apa yang kita lakukan mendatangkan pahala kepada diri kita. Hadirin yang berbahagia, maka sesungguhnya hijrah itu bukan hanya kita dapatkan dari berbagai sumber berkaitan dengan cerita para sahabat, kemudian pemaparan-pemaparan pengertian terkait dengan hijrah yang sesungguhnya, tapi perlu kita ingat bahwa panggilan bagi seseorang ketika dia berhijrah, maka dia harus betul-betul melepaskan semua kenyamanan-kenyamanan yang dia lakukan, yang ketika dia lakukan itu mendatangkan kesenangan dan dosa pada dirinya, untuk menuju kepada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mampu menjadi orang-orang yang selalu senantiasa mau berusaha dengan tekad yang sebenarnya, dengan kesungguh-sungguhan yang ada pada diri kita, mengadakan sebuah perubahan, yang perubahan itu tentu kita harus mau berpindah dari tempat yang terburuk, yang selalu mendatangkan dosa pada diri kita, menuju ke tempat yang nantinya ketika kita berada di dalamnya, maka akan ada pengaruh positif yang mengantarkan kita untuk melakukan hal-hal yang diberkahi dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian itu mendatangkan pahala untuk menghapuskan segala dosa yang kita lakukan ketika kita berada di masa jahiliyah, yang pada waktu itu kita benar-benar melakukan kemaksiatan dan mendatangkan banyak dosa pada diri kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.